Sementara itu pemirsa, harga sejumlah bahan pangan meroket imbas cuaca tidak menentu akhir-akhir ini, terutama harga cabai rawit merah. Omset pedagang pun anjlok dalam 3 hari terakhir. Dan berikut adalah laporan Anissa Rizkia dari Pasar Tradisional Palmerah, Jakarta Pusat. Pemirsa, kenaikan harga bahan pokok di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat terpantau ini mengalami kenaikan yang signifikan. Salah satunya yaitu bahan pokok diantaranya ada sayur mayur, terutama untuk cabai rawit yang menembus angka 50.000 per kilonya. Sebelumnya ini hanya berkisar sekitar 30.000. Saya akan langsung berbincang dengan salah satu pedagang untuk mengetahui secara detail harga-harga hari ini, yaitu dengan Ibu Erna, pedagang di sini. Boleh disampaikan, Bu, apa saja yang mengalami kenaikan? Cabai semua jenis cabai mahal, sama bawang merah, bawang putih naik selama 3 hari ini ya, baru naik. Biasanya kan ini cabai rawit, ini biasa 25, sekarang jadi 50, keriting merah biasa 30, jadi 45, keriting hijau biasa 25, jadi 40. Bawang merah naik, dia biasa 35, sekarang jadi 45, bawang putih 35, jadi 40. Untuk sayur mayur, Bu? Buncis, wortel, pare, semua pada naik sih Mbak, kentang naik semua. Terima kasih Bu Erna atas waktunya. Tidak hanya sayur mayur yang mengalami kenaikan, namun pantauan kami seperti ayam yang biasanya per kilonya ini 27.000, saat ini menembus angka di Rp30.000 per kilonya. Dan untuk beras premium saat ini stabil di angka 15.000 per kilo, namun memang pedagang mengeluhkan bahwa harga dari distributor ini mengalami kenaikan sejak 2 bulan terakhir semenjak maraknya isu beras oplosan. Dan untuk minyak goreng serta telur masih stabil di angka 28.000 per kilo. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di tengah efisiensi anggaran, Bupati Labuhan Batu Selatan Ferry Saputra Simatupang membawa uang segepok sambil berjoget dan menyawer ke penonton. Tindakan Bupati bagi-bagi uang di sebuah acara hajatan pesta pernikahan tersebut beredar di media sosial. Inilah rekaman video yang memperlihatkan Bupati Labuhan Batu Selatan, Ferry Saputra Simatupang, berjoget sambil bagi-bagikan uang ke penonton dengan pecahan Rp50.000. Video tersebut pun beredar di media sosial yang menuai kecaman dari warganet, lantaran diketahui pemerintah pusat maupun daerah sedang melakukan efisiensi anggaran. Selain itu, terlihat istri Bupati bernyanyi dan diiringi beberapa orang di sekelilingnya. Usai berjoget, Bupati kembali membagi-bagikan uang tersebut ke penonton yang mayoritas emak-emak. Acara yang dihadiri Bupati merupakan hajatan pesta pernikahan di Desa Hadungdung, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Sementara saat dikonfirmasi perihal tersebut, hingga berita ini tayang, pihak Bupati Ferry Saputra enggan memberikan keterangan. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kabel listrik saluran udara di Jalan Kemang Selatan, Mampang Perapatan terbakar. Peristiwa tersebut mengakibatkan pengendara yang melintas panik. Kabel listrik yang terbakar membuat pengendara yang melintas Jalan Kemang Selatan, Mampang Perapatan panik. Peristiwa ini pun sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merembet ke warung yang berada di bawahnya serta rumah warga. Api diduga berasal dari gulungan kabel yang semrawut yang ada di atas warung. Petugas PLN yang mendatangi lokasi juga melakukan pemadaman listrik untuk menghindari kebakaran yang lebih besar. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok remaja kembali terlibat tawuran bersenjata tajam dan petasan di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Diduga tawuran dipicu aksi penyerangan oleh salah satu kelompok.
Tawuran antar kelompok remaja kembali terjadi di Jalan Bukit Duri Selatan, Tebet, Jakarta Selatan. Kedua kelompok saling serang dengan senjata tajam dan petasan. Menurut Ketua RW setempat, tawuran terjadi ketika salah satu kelompok remaja tiba-tiba melakukan penyerangan ke kelompok remaja lain. Tak terima diserang, kelompok remaja lain pun melawan. Aparat gabungan kemudian bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi tawuran susulan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebanyak 7 senjata api laras panjang milik Polsek Matraman, Jakarta Timur ikut dijarah massa saat kerusuhan yang terjadi pada 30 Agustus lalu. Saat ini baru 2 senjata yang dikembalikan dan polisi pun masih memburu pelaku penjarahan. Polres Metro Jakarta Timur menangkap 14 tersangka terkait dengan perusakan dan penjarahan sejumlah kantor polisi di kawasan Jakarta Timur pada 30 Agustus lalu. Selain melakukan perusakan, para pelaku ternyata ikut menjarah 7 senjata api jenis Ruger Mini atau laras panjang. Dan saat ini baru 2 senjata yang sudah dikembalikan, sementara sisanya masih dicari oleh tim dari Polda Metro Jaya. Dari ke-14 tersangka, 4 diantaranya masih di bawah umur yang duduk di kelas 9 dan 12. Sehingga polisi segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan KPAI untuk penanganan anak yang berurusan dengan hukum ini. Untuk Polres dan Polsek Jakarta Timur. Ya. Aksi pencurian motor trail digagalkan oleh warga Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Para pelaku kabur dari sergapan warga dan sempat menodongkan senjata api. Dalam rekaman CCTV, aksi komplotan pencuri motor trail di Jalan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Melihat gerak-gerik yang mencurigakan, warga teriaki kawanan pelaku dan langsung menggagalkan aksi pencurian ini. Tak ingin ditangkap warga, para pelaku yang berjumlah lebih dari 2 orang ini menodongkan senjata api ke arah warga. Warga namun terus berteriak hingga para pelaku kabur. Warga mengaku resah dan khawatir, apalagi aksi pencurian ini terbilang nekat karena dilakukan pada siang hari saat aktivitas warga ramai lalu lalang. Peristiwa ini kini diselidiki Satuan Reskrim Polres Jakarta Barat dan Polsek Cengkareng untuk memburu kawanan pelaku curanmor bersenjata api. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, meski sempat ditodongkan senjata api, seorang wanita paruh baya mampu menggagalkan aksi perampokan bersenjata api di Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi pelaku pun gagal usai terpergok korban. Dari rekaman kamera CCTV, 2 pelaku yang memakai helm masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak pintu depan di Jalan Bineka, Kampung Sawah, Pondok Melati, Kota Bekasi. Pelaku mengira rumah tersebut kosong. Namun tiba-tiba terkejut melihat ada wanita paruh baya yang merupakan orang tua dari pemilik rumah berada di dalam rumah. Pelaku yang panik langsung menodongkan senjata api kepada korban. Meski dalam kondisi ditodong senjata api, korban langsung berteriak hingga membuat kedua pelaku panik melarikan diri. Aksi perampokan di lingkungan ini bukan kali pertama terjadi. Kondisi jalan sepi ditambah minimnya patroli lingkungan diduga dimanfaatkan kawanan penjahat dalam melancarkan aksinya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.